Apa sih hak pengelolaan itu? Hak pengelolaan itu kan tidak ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tidak ada. Saudara, tahukah Anda apa masalah yang paling banyak dikeluhkan terhadap BP Batam? Adalah masalah lahan. Nah, buku yang berjudul Mengurai Problematika Lahan di Batam dalam perspektif hukum dan kebijakan yang baru terbit ini relevan dengan masalah lahan. Buku ini ditulis oleh seorang praktisi hukum, juga seorang akademisi, dan di Batam sangat dikenal sebagai pengacara, Bapak Dr. Ampuan Situmeang SH.MH. Apa kabar Bang Ampuan? Hai, Waduh Kales. Terima kasih. Bang Ampuan, menarik ini. Gimana ceritanya bisa menulis buku ini? Ya, menulis buku ini adalah suatu perjalanan panjang dari saya di Batam sejak tahun 1991, 92. Saya awali karir saya di Batam ini. Jadi memang apa yang menjadi problema saat itu yang saya fokus minati adalah memang tentang lahan. Karena sejak saat itu saya sudah amati bagaimana perlakuan daripada saat itu otorita Batam terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat pada saat itu, yang notabene juga mereka punya hak dasar seperti sempadan gren. Tapi semuanya itu seolah-olah tidak berlaku karena Batam itu sudah dideklarasikan bahwa ini adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada lagi hak-hak lain. Nah, dari situ saya memang ya Pak Sokrates juga waktu itu masih di Rio Pos menanyakan saya soal itu, penggusuran tentang lahan, pemindahan penduduk. Saya masih ingat jejak medianya, saya kira wawancara kita pada saat itu. Jadi di situ memang karena saya mulai dari S1 saya meneliti tentang agraria, kira-kira begitu Sokrates. Ya. Kemudian Pak Ampuan, ini kan persoalan lahan ini seperti Bapak bilang tadi sudah berlarut itu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hak pengelolaan lahan yang dilakukan oleh negara itu? Dan apakah ini juga terjadi di daerah lain atau hanya di Batam? Oh iya, ini hanya terjadi di Batam ini. Dan pondasinya itu sudah memang dari awal sudah keliru. Keliru maksudnya? Ya, sudah keliru karena dulu Pak Harto membuat Kepres 41 tahun 73 itu dasarnya adalah bahwa lahan-lahan yang akan dialokasikan oleh otorita Batam, otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam itu tidak lagi bermasalah ketika dialokasikan itu. Maka karena disadari di Indonesia ini, di NKRI ini, yang paling sulit itu adalah pengadaan lahan. Itu disadari, makanya Batam ini ditetapkan sebagai daerah industri, di mana pengelolaan lahan secara menyeluruh, saya garis bawahi, tidak ada hutan, menyeluruh, nggak ada hutan, yang ada kawasan terbuka hijau, bukan hutan, gitu. Jadi, di situ sejak awalnya pondasinya itu sudah
kekuatannya tidak clear pada saat itu. Makanya ya setelah reformasi ya semut yang sudah dikubur dalam-dalam ya bangkit lagi, jadi hidup lagi. Wow, akhirnya ini punya ini ya, kira-kira begitu. Jadi memang sulit untuk menyelusuri hal ikhwal dari permasalahan lahan di Batam pada khususnya gitu. Begitu Pak Sukarin. Nah, kemudian kan dalam ketentuannya alokasi lahan dari Otorita Batam yang sekarang menjadi BB Batam itu kan harus, satu, harus jelas peruntukannya, kedua, harus membayar uang wajib tahunan otorita atau WTO. Itu menurut Abang seperti apa sebenarnya? Awalnya tidak begitu, ya itu soalnya kan. Nah sekarang di pertengahan jalan kok tiba-tiba ada UWTO, nah, uang wajib tahunan otorita. Ini apa ini? Nah itu juga saya teliti itu, jadi kok jadi kepakai uang wajib tahunan otorita. Apa sih hak pengelolaan itu? Hak pengelolaan itu kan tidak ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tidak ada. Tahun 60 tidak ada itu. Hak pengelolaan itu sebetulnya adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah terhadap semua aset-aset yang ditinggalkan oleh penjajah di Tanjung Priok. Seperti perusahaan ini, perusahaan itu, diambil alih itu. Tidak ada haknya itu. Lah itulah hak pengelolaan. Lah kok itu diterapkan sama di Batam? Nah, ini beda. Karena apa? Ceritanya dulu Batam itu ada pemegang grand. Grand, satu orang pemegang grand, Raja Ji Melayu ini. Tapi dia jadi warga negara Singapura. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, orang Indonesia yang menjadi orang asing itu tanahnya tidak boleh dikuasai oleh orang asing. Enggak, tanah di NKRI kan tidak bisa dimiliki oleh orang asing. Nah itu yang menjadi persoalan. Makanya dideklarasikanlah Batam ini adalah yang berawal dari Grand itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi seolah-olah di sini penduduk yang ada di situ hanya menguasai untuk berkebun. Itu harus dipindahkan. Opini pemerintah pada saat itu begitu. Nah, pemindahan itu ya harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, prosedur yang mereka buat, prosedur yang menurut mereka benar, bukan menurut masyarakat benar, bukan. Pokoknya ya itu harus begini. Ya itu, jadi sampai sekarang juga begitu. Pokoknya saya akan pindahkan, saya akan ganti sesuai dengan prosedur. Prosedurnya siapa yang buat? Nah, terus yang melakukan siapa? Nah, jadi tetap di sini hak masyarakat adat itu tetap dia belum bisa dihargai secara konstitusional, konstitusi kita, karena kita ini kan sebetulnya azasnya Undang-Undang Pokok Agraria itu kan hukum adat, kan begitu. Jadi ya masyarakat adat harus dihargai. Dan ini kalau sekarang itu jadi ada timbul riak-riak yang keras, itu adalah ya sisa-sisa daripada senjata yang dulu dipakai masih aktif tapi tidak meledak. Nah sekarang meledak. Termasuk kasus gempa. Ya termasuk itu kan amunisi yang sudah lama, di mana pemerintah pusat itu diberikan informasi seolah-olah sudah dibebaskan. Akan begitu waktu bangun jembatan bebaskan. Makanya timbul Kepres nomor 8 tahun 92, 8 Romawi 92. Makanya ada perluasan daerah
wilayah kerja daerah industri Pulau Batam itu diperluas jadi Rempang Galang. Nah, kan Masuk karena ada jembatan. iya, masuklah jembatan itu. Nah, laporannya sudah bebas, sudah beres. Nah, begitu sekarang beresnya itu ya itu meleduklah. Oh, ternyata omong-omong aja semua, makanya jadi begini. Ya, tapi Pak Ampuan, walaupun sudah ada misalnya HPL ya yang menurut Abang misalnya tadi bertentangan dengan undang agraria, tapi kan itu sudah terjadi gitu. Sudah dialokasikan lahan kepada investor, kemudian masyarakat juga sekarang double gitu membayar UTO, kemudian membayar PBB gitu. Ini seperti apa jalan keluarnya menurut Abang dengan adanya buku mengurai problematika lahan di Batam ini? Ya, makanya itu saya tulis dari sisi perspektif hukum dan kebijakan. Kan nggak ada lagi sekarang cara yang praktis dan efektif untuk menyelesaikan. Itu tidak mungkin lagi dilatih. Ini sudah salah pondasi semuanya. Dari awal ya? Dari awal. Makanya ya seperti karena otorita Batam itu dulu mengalokasikan lahan belum ada HPL-nya udah dialokasikan. Itu yang di Sekupang apa namanya itu resort itu yang dirubuhkan itu Sijori. Bukan Sijori, di atasnya itu lagi. Resort apa namanya itu? Lapangan golf di situ ada. Itu dirubuhkan itu apartemen di sana karena apa? Pengalokasian lahan itu selama 30 tanpa ada HPL-nya. Setelah 30 tahun baru ada HPL-nya. Nah, kan begitu. Jadi otorita Batam itu dulu ya karena dia merasa otorita, ya otoriter dia nggak ada urusan, dia merasa super body, pokoknya dia alokasikan lahan, nggak ada atau tidak HPL karena dulu tanpa ada sertifikat, tanpa ada hak pengelolaan, cukup skep dan pengalokasian lahan dari otorita Batam, itu sudah cukup diajukan ke bank. Jadi menurut Bang Ampon, apakah itu sebabnya banyak sekali keluhan-keluhan tentang Batam soal lahan tidur, soal mafia lahan, soal lahan yang tumpang tindih. Jadi bagaimana ini cara mengatasinya? Ya betul Pak Pratus, betul Mbak. Itu salah satu dari banyaknya persoalan-persoalan. Itu baru salah satu karena di internal otorita itu sendiri karena dia merasa otorita Batam sampai tahun 2007 kan ini 2007 baru beralih menjadi BB Batam. Tetapi PP 46 tahun 2007 itu juga semua aset SDM semua beralih kan begitu. Nah, seolah-olah otoritasnya itu juga beralih. Padahal dia bukan otorita lagi. Dia sudah menjadi badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang tunduk pada Dewan Kawasan. Kalau dulu kan langsung kepada presiden. Kalau otorita itu langsung kepada presiden, seknek presiden, rapat itu. Jadi ya memang semua institusi ada di situ di dalam di otorita itu. Jadi memang kalau sekarang mau dinyatakan mau bagaimana caranya memperbaiki ini bukan memperbaiki lagi, tapi bagaimana mengurus ini, membenahi ini secara bertahap, harus tetap pada perspektif hukum dan kebijakan. Ya, contoh sekarang ya masalah Rempang, kebijakan pemerintah menjadi muncul. Kemudian ya ada nanti muncul lagi, dibuat kebijakan. Jadi muncul dulu. Jadi begitulah. Ada muncul lagi. Nah, itu. Tapi kalau secara holistik tidak bisa lagi karena ini sudah dari sebelum tahun 73 pun ini kan sudah dibebaskan oleh Pertamina dulu.
justru cara pembebasan Pertamina itu lebih mendekati kepada sistem hukum agraria pada Pertamina. Nah, pembebasan Pertamina itu semua diserahkan kepada Otorita Batam. Nah, Otorita Batam simpan itu semua. Wah, ini semua pengelolaan saya nih. Nah, bukan hanya pulau lagi, laut pun dikaplingin. Nah, kan gitu. Nah, itu. Tapi menurut Bang Ampuan, ini pernah saya membaca bahwa pemetaan lahan itu pernah dilakukan dengan drone dan data global information system, artinya lebih canggih gitu. Tapi ini tetap tidak diumumkan kepada publik. Mana yang lahan ini milik siapa, ini yang sudah dilokasikan, ini lahan tidur. Ini kenapa bisa begitu ya? Ya, kita kan tahu ya mau drone mau apapun dibuat karena dulu kita tahu kan ya peta lokasi itu kan ada bermacam-macam. Ada untuk investor, ada untuk laporan ke bursa, ada untuk memang begitu. Jadi kalau udah habis, coba diminta lahan, habis, tidak ada lahan. Nah, begitu ada yang lain nanti investor ada bisa dari PT ini kepada. Jadi memang ya sistemnya memang dibuat sedemikian rupa. Ya menurut otorita itu sudah cukup terbuka. Menurut otorita dulu gitu, karena hampir tiap tahun transparansi itu selalu didengung-dengungkan. Kita lebih terbuka, ganti lagi tahun kita lebih terbuka, ganti lagi tahun kita lebih terbuka, tapi makin gelap gitu, tak kelihatan gitu. Dan ada kesan juga Bang, setiap ganti kepala BP ganti perka. Nah, bukan hanya kepala BP, 3 kali setahun perka itu berubah. Bukan kalau tiap kepala BP berganti masih mending 1 tahun, bahkan ada perka yang umurnya itu cuma 1 bulan. Jadi memang dinamis sekali. Yang itu kita tidak salahkan perubahan itu kalau ke arah kebaikan. Tapi kalau perubahan itu untuk menyembunyikan sesuatu hal yang menjadi kekeliruan, itu yang menjadi, karena ya heboh kan bahwa Batam itu otorita Batam itu kan tidak bisa disidik, tidak bisa kalau tidak bisa salah dia. Nah, itu makanya kemarin begitu ada penyidik yang membawa koper dari BP Batam seolah-olah digeledah, tapi kasusnya nggak tahu kemana, menguap begitu aja. Ada. Bang Ampuan, salah satu cara melindungi masyarakat adatnya, masyarakat yang sudah bermukim di Pulau Batam ini jauh sebelum otorita ini ada tahun 71, termasuk di Rempang, Galang itu ada keputusan Wali Kota Batam nomor 105 tahun 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam. Menurut Abang seperti apa keputusan itu? Apakah itu dilaksanakan sehingga tidak mengancam lagi masyarakat yang memang sudah, yang seperti Abang bilang tadi, punya sejarah dengan pulau ini? Ya, saya kira justru keputusan wali kota itu justru menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ternyata kampung tua tetap sudah dialokasikan. Nah, kan begitu kan. Jadi kampung tua yang ada sekarang tetap di atas HPL. Gitu. Jadi karena istilah kampung tua itu adalah mengacu kepada masalah wisata, bagaimana perbaikan daripada, tapi pada kenyataannya kampung tua itu semuanya di atas HPL daripada otorita Batam pada saat itu, karena itu masih sistemnya masih otorita pada saat itu ada itu keputusan itu. Tapi
apa yang dikatakan Pak Sokrates tadi sebetulnya intinya kalau mau semua pihak ya dulu ada keputusan bersama DPRD waktu itu Mas Suryo sebagai ketua DPRD Kota Batam dengan ketua otorita Batam itu sejak reformasi, karena pada saat reformasi itu ada suatu undang-undangnya namanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 99. Di dalam pasal 21 dikatakan bahwa otorita itu dengan Pemko Batam itu harus diadakan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja. Dan itu sampai sekarang nggak ada? Nggak ada sampai sekarang itu, dari tahun 99 sampai sekarang bolak-balik itu entah apa alasannya tidak terbit itu. Tidak ada, karena ya mungkin. Nah, tetapi sekarang ya apapun alasannya, kalau memang ada keinginan untuk menata ulang tentang hak-hak atas tanah di Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, yang juga di wilayah pemerintah Kota Batam, harus ada rekonsiliasi. Berarti menurut Abang secara nggak langsung Abang ingin mengatakan bahwa dualisme antara Pemko Batam dan otorita Batam dulu itu berdampak terhadap sengkarut masalah lahan di Batam. Oh iya, karena di Batam ini dulu otorita itu seolah-olah tidak ada pemerintahan, seolah-olah ya, tanda kutip. Karena di sini yang ada itu adalah otorita itu seolah-olah jadi negara di atas negara. Nah itu makanya, dan itu dinyatakan oleh Profesor AP Perlindungan, Rektor USU pada saat itu. Memang ini aneh ini, dan itu yang membuat. Jadi pondasinya itu memang sudah. Lah kalau ini mau diperbaiki bangunan itu supaya tidak sudah ya harus ada rekonsiliasi, betul nggak? Ya, tapi saya kira itu sulit dilakukan. Maka apa yang ada sekarang, karena ini juga hak pengelolaan sudah ada diatur di dalam undang-undang omnibus, dan itu malah menguatkan daripada sistem hak pengelolaan yang ada di BB Batam. Jadi BB Batam sebetulnya dalam hal ini sudah makin dibenahi, jadi sehingga tidak terapakan lagi, tidak tergoyangkan lagi ini. Makanya apapun rapat dengan komisi ini pun hasilnya apa? Yang sudah rubuh ya rubuh aja. Nah, kan gitu. Seperti di Puri Indah, Puri Indah, resort yang di Sekupang. Purajaya? Itu yang kedua. Karena setelah berhasil di Puri Indah rubuh, tapi sistem perubahannya beda. Kalau di Puri Indah yang merubuhkan itu yang punya. Nah di situ berbeda. Yang merubuhkan karena dipikir berhasil di sana dirubuhkan pakai petugas, beda sifatnya, makanya reaksinya pun jadi beda. Bang Puan, ternyata pemerintah mengakui ada dualisme antara BP Batam dengan Pemko Batam, sehingga pada tahun 2019 terbitlah peraturan Presiden nomor 62 tentang ex officio Wali Kota Batam, ex officio Kepala BP Batam. Menurut Abang ini menyelesaikan masalah nggak soal lahan ini? Ya, jadi peraturan pemerintah itu, bukan peraturan presiden. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2019 itu adalah perubahan ketiga dari PP 46 tahun 2007. PP 46 2007 itu kan lahir dari Perpu nomor 1 tahun 2007.
sebelum dia disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 44. Nah, jadi itulah yang dirubah. Intinya PP ini mau mengatakan bahwa ternyata di sini ada memang kewenangan yang bersilang. Pemerintah kan tidak mau mengakui ada tumpang tindih, ada dualisme, nggak ada. Pemerintahan itu matahari tetap satu, kan begitu. Pemerintah dari dulu, kalau dari dulu juga dibilang ada bentrok, ada perselisihan antara Pemko, pemerintah Kota Madia. Oh, nggak pernah, kita tetap koordinatif, selalu begitu. Pemerintah wali Kota Batam juga selalu mengatakan, oh kita harmonis, kita apa. Ya, tapi muncul istilah kerbau dalam kubangan. Nah, kan begitu. Maka PP 62 tahun 2006 adalah menegaskan bahwa kewenangan itu ada bersilang, sehingga yang menjadi pimpinan, yang menjadi pemerintah di Batam itu adalah pemerintah Kota Batam sesuai dengan azas desentralisasi dan otonomi daerah. Dan ini sebetulnya ada di kerjasama yang dilakukan oleh Mas Suryo dulu selaku Ketua DPRD, dan di situ dia sudah merajut itu, sebetulnya ada kerjasama itu. Sudah diawali di situ, karena di dalam Undang-Undang 53 tahun 99 itu kan di situ dikatakan, wah, sebetulnya disertasinya Profesor Dr. Suryo Raspationo mengatakan pada saat itu sebetulnya Otorita Batam harus bubar secara sosiologis. Tetapi karena di situ masih ada pasal 21 tetap diikut sertakan, maka berlangsunglah itu sampai sekarang. Nah, sekarang lalu dikatakan ex officio. Nah, apa ini ex officio ini? Ex officio wali Kota Batam. Sekarang ex officio wakil wali Kota Batam. Nanti ex officio kepala dinas. Nanti ex officio, kenapa dia ex officio? Kan aja semuanya jadi gitu. Ya dibuat saja kota khusus Batam. Bisa tidak? Loh, kenapa tidak bisa? Itu kan semua dari undang-undangnya kan bisa. Kenapa enggak ex officio aja? Jadi kota khusus Batam saja. Jadi seolah-olah aset pun dua, aset Pemko, aset BP. Ya sama saja. Ya pemerintah itu satu kok. Nah, cuman ya itu perjalanan panjang untuk membicarakan itu harus melalui kesepakatan. Ya pemerintah khusus ini khusus apa? Ya khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, yang di dalamnya juga sudah ada kawasan ekonomi khusus. Sekarang 3 loh ini. Pemerintah Kota Batam, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus. Ekonomi khusus sama FTZ ini berbeda ini. Ini daerah pabean, ini terpisah dari daerah pabean. Kok di daerah yang terpisah dari daerah pabean, kok ada daerah pabean, bagaimana? Nah, itu ilmunya. Ya mumet itu. Ya itu biar juga yang harus. Dan siapa administratornya KEK ini sekarang? Sekupang KEK Kesehatan. Hang Nadim Euro MR. Nongsa Digital Park. Kawasan itu. Pertanyaannya, administratornya itu gimana? Terus lahannya di sana itu bagaimana? Ini kan kawasan yang terpisah dari daerah pabean, FTZ. Tidak ada cukai. Ini daerah pabean, semua ketentuan kepabeanan berlaku. Ini menyeberang ke sini gimana? Jadi sebetulnya inilah sekarang makanya saya tidak tahu apakah Presiden Prabowo menguasai penuh ini. Apakah informasi yang diterima juga? Padahal Batam ini sebetulnya adalah suatu wilayah yang sangat potensial, yang berseberangan langsung dengan
daerah negara tetangga yang sangat menjadi dinamis dalam perkembangan ekonominya. Kira-kira begitu. Apa yang ingin Abang sampaikan untuk sebagai solusi mengurai masalah lahan di Batam ini ya, secara praktis yang bisa dengan waktu singkat dilaksanakan? Salah satu yang paling praktis untuk bisa dilaksanakan oleh Batam adalah transparansi, evaluasi. Itu dulu ya, jelas karena BP Batam sudah diaudit oleh lembaga dari UI yang paling berkompeten sesuai dengan kesepakatan di Komisi 6. Salah satu penyebab ya kekisruhan masalah lahan di Batam, keterbukaan pengalokasian lahan, keterbukaan mengenai pencabutan lahan. Nah, jelas sampai sekarang. Ini cabut alasannya apa? Kalau soal tidak membayar WTO, ya semua dulu mana ada bayar WTO. Cicil iya. Kan begitu. Itu Turi Pak Kris apa semua cicil itu. Nah, sekarang alasannya mencabut karena apa? Oh, ini nggak diperpanjang lagi nih. Ya. Terus mengalokasikan lahan. Ini belum dicabut, tapi sudah dialokasikan. Belum dicabut loh. Nah, ini mau nggak? Ini udah ada apa? Dicabut, kasih ke sana. Nah, ini pun nggak berani membangun. Nah, jadi padahal dibilang lahan sudah habis. Semua sudah memiliki, tapi tidak dibangun. Maka satu kata kunci, transparansi. Jadi ya karena apa? Terus terang saja BP Batam itu tidak memahami soal agraria. Yang memahami agraria itu BPN. Maka seharusnya ya ini mohon maaf ya, harus saya katakan yang mengatur lahan itu orang yang mengerti hukum agraria, yang mengerti hukum pertanahan gitu loh. Bukan yang manut-manut sama kepala, bukan begitu. Harus mengerti. Jadi sekalipun ini apa, karena kalau dulu otorita itu ya memang dari departemen bea cukai ada di situ, imigrasi ada di situ, gitu. Dari BPN gitu, dari tenaga agraria ada di situ. Jadi direktorat lahan itu sebetulnya harus dipegang oleh orang pertanahan itu sebetulnya. Dan Abang juga optimis masalah lahan ini bisa terurai dan terselesaikan untuk ke depan? Enggak, saya nggak percaya itu. Tapi bagaimana mengelola masalah ini dari sisi perspektif hukum dan kebijakan itu. Kalau ini diselesaikan, wah ini harus revolusi apa ini? Saya nggak yakin karena ini sudah berlapis-lapis. Masalahnya ada ya, apalagi perbatasan, apalagi ada lagi kawasan jalur hijau dialokasikan lagi. Padahal harusnya jalan itu dialokasikan lagi. Jadi itu bukan itu lagi. Jadi bukan kesempurnaan yang kita mau capai, tetapi bagaimana mengelola masalah ini supaya supaya menimbulkan kepastian hukum. Kalau itu saya percaya, saya yakin, dan itu kuncinya ada di BP Batam yang harus terbuka dan juga Badan Pertanahan, kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Dan saudara, sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, buku mengurai problematika lahan di Batam dalam perspektif hukum dan kebijakan ini setebal 314 halaman, cetakan pertama. Dan mungkin Anda yang menginginkan atau membutuhkan buku ini, Anda bisa menghubungi kami di So Creative Media, tapi di cetakan kedua. Mungkin begitu, Pak Ampuan. Terima kasih banyak Pak Ampuan atas waktunya. Dan mudah-mudahan persoalan lahan yang
penuh dinamika dan masalah ini bisa selesai. Sebelum saya menutup obrolan ini, ada satu quote yang perlu Anda renungkan. Bangsa yang merusak tanahnya merusak dirinya sendiri. Itu dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32. Ikuti terus Socrates Talk.